Bayangkan Anda sedang duduk di meja makan dan bingung memilih makanan yang benar-benar baik untuk diabetes Anda. Setiap hari, jutaan orang dengan diabetes menghadapi dilema yang sama. Apa yang harus dimakan agar kadar gula darah tetap stabil, tubuh tetap bertenaga, dan komplikasi bisa dicegah? Banyak makanan yang terlihat sehat justru bisa memperburuk kondisi. Tapi kabar baiknya, ada juga makanan yang secara ilmiah terbukti membantu menurunkan kadar gula darah secara alami. Menurut Dr. Budi Santoso, untuk mengontrol diabetes secara efektif, Anda tidak hanya perlu menghindari makanan yang berbahaya, tapi juga secara aktif mengonsumsi makanan yang membantu mengatur kadar glukosa dalam darah. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. 6 makanan terbaik yang wajib dikonsumsi setiap hari oleh penderita diabetes, karena mereka bekerja seperti penyeimbang alami dalam tubuh. Mari kita mulai dari yang pertama. Makanan pertama adalah brokoli. Sayuran hijau ini bukan hanya rendah kalori dan tinggi serat, tetapi juga mengandung senyawa kuat bernama sulforafen. Senyawa ini memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi yang terbukti bisa membantu memperbaiki sensitivitas insulin serta menurunkan kadar gula darah. Dalam sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Science Translational Medicine, penderita diabetes tipe 2 yang mengonsumsi ekstrak brokoli selama 12 minggu menunjukkan penurunan kadar gula darah puasa yang signifikan. Sulforafen bekerja dengan cara menekan enzim tertentu di hati yang biasanya meningkatkan produksi glukosa. Dengan kata lain, brokoli bukan hanya makanan pendamping, tapi bisa menjadi terapi alami untuk diabetes Anda. Makanan kedua adalah oat utuh, bukan oat instan yang seringkali sudah dicampur gula. Oat mengandung jenis serat larut yang disebut beta-glukan. Serat ini sangat efektif dalam memperlambat penyerapan glukosa di usus, sehingga membantu mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Selain itu, oat juga membantu meningkatkan rasa kenyang lebih lama, yang sangat penting bagi penderita diabetes yang ingin mengendalikan berat badan. Menurut American Diabetes Association, serat larut dalam oat juga terbukti membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, sehingga memperkecil risiko penyakit jantung yang sering menyertai diabetes. Makanan ketiga yang wajib dikonsumsi setiap hari adalah ikan berlemak seperti salmon, sarden, atau makarel. Ikan-ikan ini kaya akan asam lemak omega 3, terutama EPA dan DHA, yang berperan dalam menurunkan peradangan, meningkatkan fungsi endotel pembuluh darah, dan membantu mengontrol kadar trigliserida. Penderita diabetes sangat rentan terhadap masalah kardiovaskular, dan omega 3 adalah pelindung alami terhadap komplikasi ini. Selain itu, protein berkualitas tinggi dalam ikan juga membantu menjaga kestabilan gula darah, karena tidak menyebabkan lonjakan glukosa seperti makanan berkarbohidrat tinggi. Sampai di sini, mungkin Anda mulai menyadari bahwa makanan-makanan ini tidak hanya aman untuk diabetes, tapi juga secara aktif membantu tubuh melawan fluktuasi gula darah. Tapi ini baru separuh dari daftar kita. Masih ada 3 makanan lagi yang sama pentingnya dan seringkali diabaikan oleh banyak orang. Salah satunya adalah makanan yang sangat populer di Indonesia, namun belum banyak orang tahu bahwa jika dikonsumsi dengan benar, bisa menjadi senjata ampuh dalam melawan diabetes. Makanan keempat yang seharusnya menjadi bagian dari pola makan harian penderita diabetes adalah tempe. Ya, makanan tradisional Indonesia ini ternyata memiliki manfaat luar biasa. Tempe terbuat dari kedelai yang difermentasi dan kaya akan protein nabati, serat, serta probiotik alami. Proses fermentasi membuat tempe lebih mudah dicerna dan meningkatkan bioavailabilitas nutrisi. Kedelai sendiri telah terbukti dalam banyak studi memiliki efek positif terhadap kontrol gula darah, karena mengandung isoflavon yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan peradangan. Selain itu, indeks glikemik tempe sangat rendah. Artinya, tempe tidak menyebabkan lonjakan gula darah setelah makan. Sebaliknya, kandungan proteinnya membantu memperlambat pencernaan dan penyerapan glukosa,
sehingga gula darah tetap stabil lebih lama. Yang lebih penting lagi, tempe adalah makanan yang murah, mudah didapat, dan bisa diolah dengan berbagai cara tanpa kehilangan manfaatnya. Mengukus atau memanggang tempe tanpa tambahan gula atau minyak berlebihan bisa menjadi pilihan terbaik untuk menu sehari-hari penderita diabetes. Makanan kelima adalah biji chia atau chia seed. Meskipun ukurannya kecil, chia seed mengandung kombinasi luar biasa dari serat larut, lemak sehat omega 3, protein nabati, dan antioksidan. Dalam 1 sendok makan chia seed, Anda bisa mendapatkan hampir 5 gram serat yang sangat membantu dalam memperlambat penyerapan karbohidrat dan mencegah lonjakan glukosa darah. Selain itu, chia seed membentuk gel ketika dicampur dengan air yang membantu menciptakan rasa kenyang lebih lama dan memperlambat proses pencernaan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Diabetes Care menunjukkan bahwa konsumsi chia seed secara teratur mampu membantu penderita diabetes tipe 2 menurunkan tekanan darah, mengurangi penanda peradangan, dan meningkatkan kontrol glukosa darah secara keseluruhan. Anda bisa menambahkan chia seed ke dalam yogurt tanpa gula, smoothies, atau bahkan menaburkannya di atas salad. Ini adalah tambahan kecil yang bisa memberikan dampak besar jika dikonsumsi setiap hari. Makanan keenam yang sering diremehkan namun sangat penting untuk penderita diabetes adalah alpukat. Buah ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang membantu memperbaiki sensitivitas insulin dan menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL. Alpukat juga rendah karbohidrat dan memiliki indeks glikemik yang sangat rendah. Artinya, hampir tidak memengaruhi gula darah. Selain itu, kandungan kalium dan magnesium dalam alpukat membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan tekanan darah, dua hal yang sangat penting bagi penderita diabetes. Satu studi dari Nutrition Journal menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi alpukat secara teratur memiliki kadar gula darah puasa yang lebih rendah dan lingkar pinggang yang lebih kecil, menunjukkan efek positif terhadap metabolisme secara keseluruhan. Dan yang paling menarik, alpukat sangat fleksibel. Bisa dijadikan topping roti gandum utuh, diolah menjadi guacamole, atau bahkan dikonsumsi langsung dengan sedikit garam dan perasan jeruk nipis. Jika Anda perhatikan, keenam makanan ini tidak hanya sehat secara umum, tetapi memiliki karakteristik khusus yang mendukung tubuh dalam mengatur kadar gula darah secara alami. Bukan hanya tentang menghindari makanan berbahaya, tapi juga tentang memberikan tubuh alat yang dibutuhkannya untuk memperbaiki diri dari dalam. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada makanan ajaib yang bekerja sendirian. Kunci keberhasilan dalam mengelola diabetes terletak pada kombinasi pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, manajemen stres, dan tentu saja mengikuti anjuran dokter. Makanan adalah fondasi, dan keenam jenis makanan ini bisa menjadi batu loncatan yang sangat kuat untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Sekarang setelah kita memahami 6 jenis makanan yang dapat membantu mengontrol gula darah secara alami, penting juga untuk membahas bagaimana cara mengintegrasikan makanan-makanan ini ke dalam rutinitas harian Anda. Banyak penderita diabetes yang tahu apa yang harus dimakan, tetapi kesulitan dalam praktiknya karena kebiasaan lama atau ketidaktahuan tentang kombinasi makanan yang tepat. Misalnya, Anda bisa memulai hari dengan sarapan yang menggabungkan 2 atau 3 dari makanan ini sekaligus. Semangkuk oatmeal dengan topping chia seed dan beberapa potong alpukat di sampingnya adalah pilihan yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga memberikan stabilitas energi sepanjang pagi. Atau, jika Anda lebih suka sarapan yang gurih, tempe yang dikukus atau dipanggang dengan sedikit minyak zaitun bisa menjadi alternatif sehat dibandingkan makanan olahan atau tinggi karbohidrat. Untuk makan siang, kombinasi sayuran hijau, quinoa atau nasi merah, dan dada ayam atau tempe bisa menjadi pilihan luar biasa. Tambahkan alpukat sebagai sumber lemak sehat, dan Anda memiliki hidangan lengkap dengan indeks glikemik rendah, tinggi serat, dan seimbang secara makronutrien.
Di malam hari, Anda bisa memilih makanan yang lebih ringan, namun tetap bergizi, seperti salad besar dengan alpukat, biji chia, sedikit ikan panggang atau telur rebus, dan dressing berbasis minyak zaitun. Jangan lupa minum air putih yang cukup sepanjang hari, karena hidrasi yang baik juga berperan penting dalam metabolisme glukosa. Yang tak kalah penting, Anda perlu memperhatikan timing makan. Makan dalam porsi kecil tetapi lebih sering sepanjang hari bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Hindari makan malam terlalu larut dan upayakan untuk tidak langsung tidur setelah makan. Beri jeda minimal 2 jam agar tubuh sempat mencerna dengan baik. Selain itu, jangan lupakan peran aktivitas fisik. Bahkan jalan kaki ringan selama 15-30 menit setelah makan sudah terbukti dalam studi ilmiah membantu menurunkan lonjakan gula darah pasca makan. Aktivitas ini membantu otot menggunakan glukosa sebagai energi, sehingga mengurangi jumlah gula yang tertinggal di aliran darah. Ini adalah strategi sederhana namun sangat efektif. Hal lain yang perlu ditekankan adalah pentingnya memantau respons tubuh Anda terhadap berbagai makanan. Setiap orang memiliki metabolisme yang berbeda, dan apa yang bekerja untuk satu orang belum tentu ideal bagi yang lain. Gunakan alat pengukur gula darah secara rutin, terutama setelah mencoba makanan baru, untuk melihat bagaimana tubuh Anda bereaksi. Ini membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data pribadi Anda sendiri. Kebanyakan orang mengira bahwa mengatur diabetes adalah tentang membatasi diri. Padahal, kenyataannya adalah tentang memahami tubuh dan memberikannya bahan bakar yang tepat. Tubuh Anda bukan musuh, tapi sistem canggih yang terus berupaya menjaga keseimbangan. Dengan bantuan makanan yang tepat, Anda sedang memberikan dukungan terbaik bagi sistem ini untuk bekerja dengan optimal. Dan jangan lupa tentang kekuatan kebiasaan kecil. Mengganti satu jenis makanan saja, misalnya mengganti nasi putih dengan nasi merah atau menambahkan alpukat ke dalam menu makan siang, bisa memberikan dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Kebiasaan kecil yang baik akan bertumpuk dan menciptakan perubahan besar seiring waktu. Semua ini bukan tentang diet ketat atau larangan absolut. Ini adalah tentang membuat pilihan cerdas dan penuh kesadaran. Menghargai makanan bukan hanya sebagai pengisi perut, tapi sebagai alat penyembuhan yang nyata. Dan semakin Anda memperhatikan apa yang masuk ke tubuh Anda, semakin besar kendali yang Anda miliki atas kondisi Anda. Banyak penderita diabetes yang merasa frustrasi karena merasa sudah makan sehat, namun kadar gula darah mereka tetap tinggi. Salah satu alasan paling umum untuk itu adalah pemahaman yang tidak lengkap tentang bagaimana makanan tertentu bekerja di dalam tubuh. Misalnya, banyak orang mengira bahwa semua buah itu baik, padahal beberapa buah seperti semangka atau nanas dalam jumlah besar bisa memicu lonjakan glukosa jika tidak dikombinasikan dengan serat atau lemak sehat. Inilah sebabnya mengapa memahami konteks nutrisi sangat penting. Anda tidak hanya perlu tahu apa yang dimakan, tetapi juga bagaimana dan kapan Anda memakannya. Kombinasi makanan sangat berpengaruh. Jika Anda makan nasi merah sendirian, dampaknya akan berbeda dibandingkan jika Anda makan nasi merah bersama sayuran berserat tinggi dan protein tanpa lemak. Kandungan serat dan protein akan memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah, mencegah lonjakan tajam yang berbahaya bagi penderita diabetes. Selain itu, faktor psikologis juga memainkan peran penting. Makan dengan terburu-buru, dalam keadaan stres, atau sambil menatap layar dapat mengganggu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Tubuh kita tidak dirancang untuk mencerna dengan optimal saat dalam kondisi tegang. Maka dari itu, makanlah dengan tenang, kunyah perlahan, dan fokuslah pada makanan Anda. Ini bukan hanya soal etika makan, tapi juga strategi pengelolaan glukosa yang sangat efektif. Makanan bukanlah satu-satunya kunci. Gaya hidup secara keseluruhan harus disesuaikan. Kurang tidur, misalnya, dapat memengaruhi sensitivitas insulin secara signifikan. Jika Anda hanya tidur 4-5 jam semalam, tubuh Anda akan lebih sulit memproses gula secara efisien,
tidak peduli seberapa sehat makanan Anda. Maka, pastikan Anda tidur cukup, idealnya 7-8 jam per malam dalam suasana yang tenang dan gelap. Kemudian, mari kita bicara tentang salah satu senjata rahasia alami, puasa intermiten. Banyak studi terbaru menunjukkan bahwa puasa intermiten, misalnya makan dalam jendela waktu 8 jam dan puasa selama 16 jam, bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah secara bertahap. Ini bukan diet ekstrem, tetapi pola makan yang memberi tubuh waktu untuk memproses dan memperbaiki dirinya sendiri. Namun tentu saja, pendekatan seperti ini harus dilakukan dengan pengawasan dan kesadaran penuh. Anda tidak perlu langsung menerapkan semua perubahan dalam semalam. Justru, perubahan kecil yang dilakukan secara bertahap dan konsisten lebih mungkin bertahan dalam jangka panjang. Mulailah dari apa yang Anda mampu, mungkin tambahkan alpukat ke menu makan siang Anda minggu ini, lalu minggu depan kurangi konsumsi nasi putih secara perlahan. Dan yang paling penting, jangan bandingkan perjalanan Anda dengan orang lain. Setiap tubuh berbeda. Apa yang berhasil untuk tetangga Anda atau bahkan anggota keluarga Anda belum tentu cocok untuk Anda. Dengarkan tubuh Anda, amati sinyalnya, dan buat keputusan berdasarkan apa yang benar-benar terjadi dalam tubuh Anda sendiri. Ingat, mengelola diabetes bukan tentang hidup dalam batasan ketat yang menyiksa. Ini adalah tentang memilih kehidupan yang lebih sadar, lebih seimbang, dan lebih sehat. Dengan pendekatan yang benar, makanan bukan lagi sumber masalah, tetapi menjadi sekutu terkuat Anda dalam mengendalikan kadar gula darah dan mencegah komplikasi serius. Jika Anda sudah mengikuti pembahasan dari awal, maka sekarang Anda sudah memahami bahwa kunci dari pengendalian diabetes tidak terletak pada satu makanan ajaib, tetapi pada keseluruhan pola makan dan gaya hidup Anda. Namun, untuk membantu Anda mengambil langkah konkret, mari kita simpulkan dan rangkum poin-poin penting yang bisa langsung diterapkan mulai hari ini. Pertama, fokuslah pada makanan utuh dan alami. Sayur mayur berdaun hijau, seperti bayam dan sawi, mengandung senyawa magnesium dan serat yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Jangan takut dengan makanan yang mengandung lemak sehat seperti ikan laut dalam, alpukat, atau biji-bijian. Justru mereka membantu mengurangi peradangan yang memperburuk resistensi insulin. Kedua, perhatikan waktu makan Anda. Hindari ngemil tanpa arah sepanjang hari. Setiap kali Anda makan, tubuh Anda memproduksi insulin. Semakin sering Anda makan, semakin sering tubuh bekerja keras. Memberi jeda waktu antar makan, bahkan mencoba puasa intermiten seperti makan hanya dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore, dapat membantu tubuh beristirahat dan memproses gula darah dengan lebih efisien. Ketiga, hidrasi tidak boleh dilupakan. Air putih murni adalah sahabat terbaik bagi tubuh. Minumlah cukup air setiap hari dan pertimbangkan minuman alami seperti teh hijau atau air rebusan kayu manis sebagai tambahan, karena keduanya memiliki potensi menurunkan gula darah secara alami. Keempat, aktivitas fisik harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anda tidak perlu langsung ikut kelas gym mahal. Cukup berjalan kaki 30 menit sehari, terutama setelah makan, sudah terbukti secara ilmiah membantu mengurangi lonjakan glukosa darah. Bahkan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu atau mengepel pun memiliki manfaat. Kelima, dan mungkin yang paling sulit adalah mengelola stres. Hormon kortisol yang dilepaskan saat stres kronis dapat mengganggu keseimbangan gula darah Anda. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang membuat Anda tenang. Apakah itu membaca, mendengarkan musik, meditasi, atau sekadar duduk di bawah matahari pagi sambil menghirup udara segar. Kesehatan mental dan fisik saling terhubung erat. Dan jangan lupa, selalu periksa kadar gula darah Anda secara berkala. Tidak perlu menunggu gejala muncul. Dengan memantau secara rutin, Anda dapat mengetahui pola dan menyesuaikan makanan serta aktivitas dengan kebutuhan tubuh Anda secara akurat.
Terakhir, ingat bahwa Anda tidak sendiri. Jutaan orang di seluruh dunia berjuang dengan kondisi yang sama. Tapi kabar baiknya, dengan pengetahuan yang benar dan tindakan yang konsisten, Anda punya kendali yang jauh lebih besar dari yang Anda kira. Di saluran ini, kami akan terus membagikan informasi terpercaya, praktis, dan berdasarkan sains agar Anda bisa hidup lebih sehat dan lebih tenang. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Karena bisa jadi, satu informasi sederhana hari ini bisa menyelamatkan hidup seseorang di masa depan.